Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, dan melanjutkan bagian yang ke-37, ya, bagian ke-37, yaitu as-salawatul mubtada'ah, solawat yang diada-adakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, solawat-solawat yang diada-adakan ini adalah solawat-solawat yang kebanyakannya berisi pujian yang berlebihan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk di antara kewajiban kita sebagai pengikut beliau. Namun memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh berlebihan. Nah, kebanyakan solawat-solawat yang dikarang oleh sebagian manusia itu berisi pujian yang berlebihan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada kalanya pujian itu sampai pada tingkat kesyirikan, mengangkat derajat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh karena itu cukupkan dengan solawat yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara yang masyhur yang kita mungkin hafal semua adalah solawat al-Ibrahimiyah, solawat yang disebutkan di dalamnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita baca pada saat tasyahud. Taib, kita lanjutkan di antara solawat yang diada-adakan, yang tidak ada tuntunannya, yaitu yang kelima. Yang kelima, salatul Fatih, solawat Al-Fatih. Al-Fatih itu sendiri maksudnya adalah yang membuka. Ya, salawat Al-Fatih, salawat pembuka. Wasighatuha, teksnya, ya, bacaannya Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa. Ini salawat Al-Fatih, yang artinya Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah salawat kepada Muhammad. Sampai sini salawat ini baik-baik saja, salawat yang dibenarkan, Allahumma salli ala Muhammad. Namun lanjutannya ini yang dipertanyakan, Al-Fatihi lima ughliq, Muhammad yaitu yang membuka apa yang tertutup atau terkunci. Nah, wa qailuha, kemudian saya menjelaskan, orang yang mengucapkan salawat ini yaz'umu, itu mengira, anna man yaqra'uha, bahwa siapa yang membacanya afdhala lahu min qiraatil qur'ani bi sittati alafi marrah. Jadi baca salawat ini lebih afdal daripada membaca Al-Quran 1000 kali. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ini kita hanya membaca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Jadi beliau mendapatkan informasi bahwa orang yang membaca salawat ini mengklaim satu salawat lebih baik daripada 1000 kali baca
Quran. Wa nuqila dzalika an Syekh Ahmad At-Tijani raisi tariqati Tijaniyah, dan ini dinukil dari Syekh Ahmad At-Tijani, pemimpin dari Thariqah Tijaniyah. Wallahu a'lam bissawab. Maka tentu saja innaha safahatun, ini adalah kebodohan. Kalau sampai ada yang meyakini baca sholawat Al-Fatih sekali lebih afdol dari baca Quran 1000 kali, maka ini adalah kebodohan. An ya'taqidal aqilu, orang yang berakal meyakini, kayak ini sungguh sebuah kebodohan kalau sampai ada orang yang berakal meyakini fadlan anil muslim, apalagi seorang muslim. Cukup orang yang berakal saja kalau meyakini sholawat ini lebih afdol daripada baca Quran 1000 kali, ini adalah kebodohan yang nyata, apalagi seorang muslim. Ya, jadi jangankan 6000 kali, 1000 kali. Anna qira'ata hadhihi sighatil mubtada'ah, kalau sampai ada yang meyakini membaca sighah, yaitu salawat yang diada-adakan ini, afdal min qira'ati kalamillahi marratan wahidan, lebih utama daripada membaca firman Allah sekali, fadlan an sittati allafi marrah, apalagi kalau 1000 kali. Wa hadza ma la yaquluhu muslimun, dan ini tidak mungkin diucapkan oleh seorang muslim. Ya, kalau ada ya berarti akalnya tidak beres. Bagaimana mungkin seorang muslim bisa meyakini baca Quran 6000 kali 1000 kali ini tidak ada apa-apanya, atau membaca sholawat Al-Fatih sekali lebih utama daripada membaca Al-Quran 1000 kali. Jangankan 1000 kali, sekali saja nggak bisa dibandingkan, apalagi 1000 kali. Taib. Ini terkait dengan keyakinan dari sholawat tersebut. Siapa yang membaca sholawat ini sekali lebih utama daripada baca Quran 1000 kali, maka ini adalah kebodohan. Wa amma wasfur rasuli bil fatih, adapun mensifati Rasul dengan Al-Fatih yang membuka lima ughliqa, apa yang tertutup, ala itlaqihi secara mutlak, duna taqyidihi bimasyiatillah, tanpa dikaitkan dengan kehendak Allah, fahuwa khata'un, maka itu kesalahan. Jadi meyakini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membuka dari sesuatu yang tertutup tanpa kehendak Allah, ya itu kesalahan. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaftah Makkah illa bimasyiatillah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah membuka kota Mekah, menaklukkan kota Mekah kecuali dengan kehendak Allah. Ya, Fathu Makkah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Ya, memang tokoh utama di balik ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan membuka suatu negeri, menguasai suatu negeri yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak membuka itu dengan sendirinya, tetapi dengan kehendak Allah. Walam yastati, apalagi beliau tidak mampu fatha qalbi ammihi, untuk membuka hati pamannya, lil imani billah, untuk beriman kepada Allah. Siapa? Abu Talib. Nabi tidak mampu membuka hati Abu Talib untuk mendapatkan hidayah. Bal mata ala syirk, bahkan Abu Talib mati di atas kesyirikan. Jadi tidak benar ketika kita mensifati Rasul dengan Al-Fatih secara mutlak. Ya, beliau adalah pembuka, tapi tidak dikaitkan dengan kehendak Allah, atas izin Allah misalkan, maka ini kesalahan. Wal Qur'anu yukhatibur Rasul sallallahu alaihi wasallam qaila, sedangkan Al-Qur'an sendiri menyeru, ya, memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan innaka la tahdi man ahbabta,
Walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah orang yang kau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah siapa yang Allah kehendaki. Ya, berarti Nabi tidak bisa membuka hati manusia untuk dapat hidayah. Wa qala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fatahna laka fatham mubina, terkait dengan Fatu Mekah. Siapa yang membuka kota Mekah? Siapa yang menaklukkan kota Mekah? Allah berfirman, inna, sesungguhnya kami, fatahna, telah membukakan untukmu, laka wahai Muhammad, fatham mubina, kemenangan yang besar. Jadi Allah lah yang membuka kota Mekah, Allah lah yang menaklukkan kota Mekah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Bukan Nabi yang membuka dan menaklukkan kota Mekah. Jadi kesimpulannya, mensifati Nabi SAW dengan Al-Fatih tanpa dikaitkan dengan kehendak Allah, ini kesalahan. Sehingga tidak sepatutnya kita bersolawat dengan solawat Al-Fatih ini. Taib. Kemudian sadisan yang keenam. Yang keenam, yaqulu sahibu dalailil khairat fil hisbis sabi. Penulis kitab Dalail Khairat mengatakan di dalam bagian yang ketujuh, Allahumma salli ala Muhammad, ma saja'atil hamaimu wa nafa'atit tamaimu. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad selama burung merpati itu masih berdengkur dan selama jimat-jimat itu masih bermanfaat. Jadi bersolawat kepada Rasul atas suatu kesyirikan. Ya, wat tamimatu, tamimah yang tadi kita artikan dengan jimat, hiyal kharazah wal khayt wa nahwuha allati tu'allaqu 'alal auladi wa ghairihim lil himayati minal ain. Tamimah itu adalah tulang atau tali, benang atau yang lainnya yang digantungkan di anak-anak atau selain mereka, di kendaraan, di hewan tunggangan, atau di anak-anak yang paling sering, lil himayah, untuk penjagaan minal ain, dari penyakit ain. Jadi supaya nggak kena ain, mereka gantungkan sesuatu di tubuh anak-anak mereka atau di hewan tunggangan mereka. Atau juga supaya tidak terkena penyakit demam misalkan. Ya. Wala tanfa'u mu'alliqaha wala man ulliqat lah. Maka tidaklah tamimah ini, jimat ini, bermanfaat bagi orang yang menggantungnya ataupun yang digantungkan badannya. Bal hiya min a'malil musyrikin, bahkan ini termasuk perbuatan orang-orang musyrik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tamimah, ya, itu intinya adalah jimat yang biasa digantungkan, dikalungkan, digelangkan atau diapakan di mana, dimanapun, entah itu di rumah atau di kendaraan atau di hewan tunggangan atau di anak-anak kecil. Yang intinya tujuannya ini agar mencegah bala, mencegah musibah, ya, untuk menyembuhkan penyakit misalkan kalau orangnya lagi sakit, atau agar tidak terkena penyakit. Maka Nabi SAW mengatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan tamimah ini, maka ia telah berbuat syirik. Nah, fahadhi sighah, kembali kepada solawat ini. Allahumma shalli ala Muhammad ma saja'atil hamaimu wa nafa'atit tamaimu. Ya, bentuk solawat ini tukhaliful hadis.
Ya jelas menyelisih hadis. Wa taj'alu syirka wat tamimata qurbatan ilallah, menjadikan kesyirikan dan jimat sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Fanas'alullahal afiyata wal hidayah, maka kita meminta kepada Allah afiyah dan hidayah. Ya, jadi menggandengkan solawat dengan kesyirikan, ya, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kalau seandainya mereka mencukupkan dengan Allahumma salli ala Muhammad, selesai. Ya, sudah dianggap bersolawat kepada Rasulullah SAW yang keutamaannya besar. Siapa ya man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra, kata Rasulullah SAW. Siapa yang bersolawat kepadaku dengan sekali solawat, Allah akan bersolawat kepadanya dengan 10 kali solawat. Allahumma sholli ala Muhammad, cukup itu. Tapi ternyata mereka tidak mencukupkan di situ saja. Tambahan-tambahannya ini yang apa? Yang berbahaya. Ada yang mengandung unsur kesyirikan, ada yang mengandung unsur berlebihan di dalam memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah yang model ini khususnya wa nafa'atit tamaim, semoga salawat tercurahkan selama jimat itu ampuh, bahasa kita. Selama jimat itu apa? Manjur. Nah ini, padahal jimat tidak pernah manjur, tidak pernah ampuh, berarti tidak ada sholawat, kan gitu kan? Ya, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi ketika jimat itu ampuh misalkan. Padahal jimat tidak pernah ampuh, tidak pernah manjur. Tidak bisa jimat itu mendatangkan manfaat, menolak madarat. Berarti tidak ada sholawat kepada Rasulullah SAW. Ini sholawat yang kosong gitu ya. Kemudian ja'a fi kitabi dalailil khairat hadhihi sighah. Telah datang pula di dalam kitab Dalailil Khairat bentuk salawat ini. Allahumma salli ala Muhammadin hatta la yabqa minas salati syai'un warham Muhammadan hatta la yabqa minar rahmati syai'un. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad hingga tidak tersisa satu salawat pun, dan rahmatilah Muhammad hingga tidak tersisa satu rahmat pun. Ya, jadi sholawat ini bisa dikatakan sholawat penghabisan. Jadi setelah sholawat ini tidak ada lagi sholawat yang dicurahkan kepada Rasul, dan meminta agar rahmat Allah dilimpahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak tersisa rahmat yang lainnya. Ya. Nah, hadhihi sighah, maka bentuk salawat ini ja'alatis salata war rahmah tantahi wa tanfad, menjadikan salawat dan rahmah, ya, rahmat Allah itu habis dan tidak tersisa. Wahya min sifati af'alillah, padahal rahmat, kasih sayang itu termasuk di antara sifat-sifat perbuatan Allah. Jadi kalau rahmat Allah telah habis, ini kita pakai logika mereka, ya Allah rahmatilah Muhammad hingga tidak tersisa satu rahmat pun. Berarti setelah Allah merahmati Muhammad, Nabi kita SAW, tidak ada rahmat satupun yang ada di dunia. Habis rahmat Allah. Maka ini hal yang mustahil. Wallahu yaruddu alaihim, Allah membantah mereka dengan firman-Nya, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Dalam surat Al-Kahfi ayat 109, Allah berfirman yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, seandainya lautan itu berupa tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Tuhanku, ya,
seandainya lautan itu menjadi tinta untuk mencatat rahmat-rahmat Allah, maka lautan itu akan habis sebelum kalimat-kalimat Allah itu tuntas tertuliskan. Ya. Jadi seandainya lautan menjadi tinta untuk mencatat rahmat-rahmat Allah, maka sebelum rahmat Allah itu habis, tintanya sudah habis, lautannya sudah kering, habis sudah. Walau ji'na bimithlihi madada, meskipun kita datangkan lagi tinta yang sebanyak lautan lagi, masih belum habis. Nah, ini juga apa? Bertentangan dengan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Yang 99 ditahan untuk ahli surga, yang 1 diturunkan ke bumi. Yang dengan itulah manusia saling merahmati sampai pun hewan terhadap anaknya. Jadi 1% rahmat Allah ini dibagi kepada seluruh penduduk alam semesta. Ya, nggak mungkin apa? Ya, itu pun tidak habis sampai nanti kiamat. Ya, belum lagi rahmat yang Allah simpan untuk ahli surga. Maka membatasi rahmat Allah ini adalah kesesatan. Ya Allah, rahmatilah Muhammad sampai enggak ada rahmat sedikit pun yang tersisa, maka ini mustahil. Ya, ini tidak akan mungkin terjadi. Jadi rahmat Allah kepada makhluknya itu tidak akan pernah habis. Nah, sekarang kembali kita coba pikirkan secara logika. Kalau seandainya rahmat Allah sudah habis dibagi kepada Rasul SAW, lalu Allah apakah sudah tidak memiliki nama Ar-Rahman lagi? Ya, Allah memiliki nama Ar-Rahman yang maknanya Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, memiliki rahmat yang luas. Memiliki rahmat yang luas. Kalau ternyata rahmat Allah sudah habis dibagi kepada Rasulullah SAW, sekarang Allah sudah enggak punya nama Ar-Rahman lagi berarti. Apakah mungkin Allah memiliki nama Ar-Rahman tapi rahmatnya sudah habis? Ya, enggak akan mungkin. Nah, seperti itu. Ya. Jadi yang keenam, ya, sholawat yang tidak ada tuntunannya ini mensifati sholawat yang bertentangan dengan hadis dan juga ayat Al-Quran. Sabian yang ketujuh. Ketujuh. As-salatul basyishiyah, enggak ada dah. Oh, berarti yang Allahumma shalli Muhammad hatta la yabqa minas salati syai'un itu yang ketujuh. Tayyib. Baik, yang kedelapan, as-salatul basyishiyah, salawat basyishiyah. Apa basyishiyah itu? Diambil dari nama pengarangnya, yaitu Ibnu Basyish. Yaqulu Ibnu Basyishin fiha, Ibnu Basyish berkata di dalam salawatnya tersebut, Allahumma nshilni min awhali tauhid. Ya Allah, bebaskanlah diriku, entaskanlah diriku dari lumpur tauhid. Wa aghriqni fi bahril wahdah atau al-wihdah, dan tenggelamkanlah diriku dalam lautan keesaan. Wa zujjabi fil ahadiyah, dan lemparkan aku ke dalam, yaitu keesaan, sama al-wihda al-ahadiyah sama. Hatta la ara wa la asma'a wa la ahussa
illa biha, hingga aku tidak melihat, tidak mendengar dan tidak merasa kecuali dengan keesaan tersebut. Maknanya keesaan Allah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadza madhhabul qailina bi wihdatil khaliqi wal makhluq. Ini adalah mazhabnya orang yang meyakini bersatunya antara Allah dengan makhluknya, yang dikenal dengan wihdatil wujud. Ya, meyakini bahwasanya segala yang ada di alam semesta ini menyatu dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang membaca sholawat ini meminta ya agar dientaskan dari lumpur tauhid. Nah, perhatikan di sini. Ya. Wa anna tauhida, orang ini meyakini tauhid itu fihi auhalun wa awsakhun, adalah lumpur dan kotoran. Ya, yad'u an yanshilahu minhu, sehingga ia meminta untuk dientaskan, untuk diangkat dari lumpur tersebut. Jadi mereka justru meyakini tauhid itu adalah kotoran. Sedangkan wa yughriqahu fi bahri wihdatil wujud, dan meminta untuk ditenggelamkan dalam lautan wihdatil wujud, menyatunya makhluk dengan Allah, atau dibalik, menyatunya Allah dengan makhluk. Liyara ilahahu fi kulli syai', agar ia bisa melihat Tuhannya dalam segala sesuatu. Hatta qala za'imuhum, sampai-sampai ada pemimpin mereka yang mengatakan wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Ini kata-kata yang enggak masuk akal, tapi ada yang baca ini, ya. Tidaklah anjing dan babi melainkan itu adalah wujud dari Tuhan kami. Wa mallahu illa rahibun fi kanisatin, dan Allah itu juga ada terwujud di dalam seorang pendeta yang ada di gereja. Nah, ini keyakinan dari wihdatul wujud. Jadi segala yang ada di alam semesta itu adalah wujud Allah. Jadi Allah menyatu dengan kita, Allah menyatu dengan binatang, Allah menyatu dengan pohon, Allah menyatu dengan semua yang ada. Ya. Dan ini adalah tingkatan tertinggi yang mereka yakini. Kalau sudah bisa lepas dari tauhid dan menyatu dengan Allah, itulah tingkatan apa? Hakikat. Kalau masih tauhid itu masih level rendah, karena masih apa? Menyembah Allah, masih menjalankan perintah Allah. Kalau sudah menyatu dengan Allah, tidak menjalankan perintah Allah, karena Allah sudah ada di dalam dirinya. Kan gak mungkin Allah sholat, gak mungkin Allah puasa, ya. Maka dari itu, ini tingkatan yang tertinggi menurut keyakinan mereka. Ya, sampai-sampai di dalam babi dan anjing itu ada Tuhan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ada wujud dari Tuhan kita. Nah, fan Nasara, kemudian Syekh membandingkan orang-orang Nasrani. Asyraku hinama qalu Isa ibnullah, mereka berbuat syirik ketika mengatakan Isa adalah putra Allah. Wa haula, sedangkan mereka siapa? Orang-orang yang meyakini wihdatul wujud, menyatunya Allah dengan makhluk, ja'alul makhluqati kulliha syuraka'a lillah, menjadikan seluruh makhluk Allah sekutu baginya. Ta'ala Allahu amma yusyrikun, maha tinggi Allah atas apa yang mereka sekutukan. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinya apa? Intinya keyakinan orang-orang wihdatul wujud itu lebih parah daripada keyakinan Nasara, ya.
itu mengatakan Isa anaknya Allah, itu saja sudah menjadikan langit bergetar, ya, menjadikan Nabi Isa sebagai anak Allah, anaknya Tuhan, itu membuat langit bergetar. Ucapan yang besar. Lalu bagaimana dengan mereka? Bukan hanya meyakini sebagian makhluk itu anaknya Allah, tapi Allah itu sendiri di mana? Ya di mana-mana. Ya di mana tadi? Na'udzubillah, di babi, di anjing, di pendeta, dan tidak terbatas. Jadi Nasara dalam hal ini ya masih mending, karena menyekutukan Allah dengan meyakini Allah memiliki anak. Itu pun sudah pernyataan yang besar. Ini masalah yang serius. Anta ja'ala lillahi waladan, engkau meyakini Allah punya anak, ini masalah besar, bukan masalah remeh. Ya, padahal ya bisa dikatakan jika dibandingkan dengan orang-orang wahdatul wujud, ini jauh lebih ngawur lagi. Bukan hanya anaknya Allah, tapi Allah itu sendiri. Ada di mana? Ya di mana-mana. Di dalam tubuh kita, di dalam tubuh Anda, di dalam tubuh mereka, di dalam tubuh ya binatang, mau binatang apapun, di situ ada Allah. Maka ini jauh lebih apa? Dahsyat. Nah, dan yang terakhir, yang ke-9 ya. Yang ke-9 ini peringatan. Qala al-muallif rahimahullah, ihdhar ya akhil muslim, waspadalah wahai saudaraku muslim. Waspadalah wahai saudaraku muslim, hadhihi siyaghal bid'iyah, bentuk-bentuk solawat yang bid'ah ini, allati tuqi'uka fi syirk, yang bisa menjerumuskanmu di dalam kesyirikan. Di antara yang berisi kesyirikan kemarin sudah kita bahas ya, yaitu salawat yang pertama. Dan salawat ini masih dibaca dan didengar di mana-mana. Salawat apa? Tibul qulub. Ya, meyakini Nabi Muhammad itu yang bisa menawar hati, ya, obat hati, yang bisa menyehatkan badan, menyembuhkan. Nah ini, padahal kita meyakini yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian juga ada salawat yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Nabi kita Muhammad memiliki sifat al-ahadiyah wal qayyumiyah. Salawat yang kedua, ya, Allahumma salli ala Muhammadin hatta taj'ala minhul uhudi ahadiyah wal qayyumiyah. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad hingga engkau jadikan Muhammad memiliki sifat yang esa dan mengurusi makhluknya. Padahal di ayat kursi kita membaca apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang al-qayyum. Ya, al-hayyu al-qayyum, maha hidup dan berdiri sendiri, mengurusi makhluknya. Adapun manusia, sampai pun Rasulullah SAW tidak bisa mengurusi makhluknya. Ya, jadi mensifati Rasul dengan sifat yang berlebihan. Dan juga salawat-salawat yang tadi kita baca, ya. Jadi hati-hati. Ada yang sampai pada tingkat derajat kesyirikan. Wa tuqayyidu bima warada 'anir rasul, wa tuqayyid, dan cukupkanlah, batasilah, atau wa taqayyad, cukupkanlah, batasilah, bima warada 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang terdapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang tidak berbicara dari hawa nafsunya.
Walladzi fi mutaba'atihil huda wan najatu. Kalau kita mengikuti beliau, maka di situ ada hidayah dan keselamatan. Wa fi mukhalafatihi yakunul amalu mardudan, dan kalau menyelisih beliau, amalan itu menjadi tertolak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka ia tertolak. Ya. Nah, ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang sholawat-sholawat yang diada-adakan. Selanjutnya, Syekh di sini membahas sholawat khusus, dan ini tidak masuk. Ini masih masuk di bagian yang 37 ya. Ya. Ya, karena bagian yang ke-38 itu pembahasan yang berbeda. Beliau menyebutkan satu sholawat yang lain dari yang lain, yaitu sholawat nariyah. Gimana sholawat nariyah itu? Nah, ini nanti ada bacaannya ya. Kita baca dulu penjelasan singkat dari al-mu'allif rahimahullah. As-salatun nariyah, sholawat nariyah, ma'rufatun inda katsiri minan nas. Itu ma'ruf, dikenal kebanyakan manusia. Wa anna man qara'aha arba'an wa arba'ina wa arba'imi'atin wa arba'i alf, ya, arba'an wa arba'in ba'da arba'imi'ah wa arba'alaf. Siapa yang membacanya berapa? 4444 marratan kali, biniyati tafriji kurrabin, dengan niat agar dihindarkan dari kesusahan, au qada'i hajatin, atau dengan niat menunaikan hajatnya, tuqdalahu, maka akan dikabulkan. Ya, siapa yang membaca sholawat nariyah 4444. Wallahu alam ya, ini dari mana sumbernya. Yang jelas di sini saya menginformasikan. Ada yang tahu dari mana sumbernya? Angka 4444 itu dari mana? Ada yang pernah tahu nggak? Nggak tahu, pernah ngamalkan. Iya, 4444. Iya, memang begitu. Sudah dikenal bacanya 4444. Tapi dari mananya asal usulnya? Saya tahu. Apakah mimpi dari syekhnya mungkin? Ya. Pokok kayak sholat 5 waktu, pokoknya 5 gitu. Ya. Ya, kalau sholat 5 waktu kan ada perintahnya dan ada tuntunannya. Nabi SAW sholat 5 waktu sehari. Ya. Nabi SAW istighfar ya 100 kali misalkan. Ya, ini. Nah, ini 4444 dari mana ini? Nah, kok enggak 5.555? Kebanyakan enggak. Ya wis 3.333. Harus sedikit. Karepmu dhewe anjene. Ya. Sudah enggak boleh kita pertanyakan, ini tabu ya, gitu ya. Jangan pernah mempertanyakan sesuatu yang sudah turun temurun dari nenek moyang. Ya, itu. Ya, mereka pasti kan gitu. Mereka pasti ada hikmahnya ini. Kita orang awam nggak tahu hikmahnya. Ya, jangan coba-coba mempertanyakan bagaimana asal usulnya. Naam. Wa hadza za'mun batil, maka ini adalah klaim yang batil, la dalila alaihi, tidak ada dalilnya. Wala siyama idza urifat nassuha, atau wala siyama idza arafta nassaha, terlebih kalau kamu sudah membaca nasnya, teksnya, wa ra'aita syirka zahiran fiha, dan engkau bisa melihat kesyirikan sangat jelas di dalamnya. Nah, kita baca sekarang. Wa hadhi sighatuha. Yang sudah hafal jangan murojaah. Ya. Yang belum hafal ya dianggap sekedar lalu saja, sekedar lewat saja. Yang penting kita tahu di sini ada unsur kesyirikannya.
Allahumma salli salatan kamilatan. Nah, ini saya nggak hafal ya dan nggak pernah baca, makanya saya nggak sesuai dengan lagu. Jangan dikritik ya, jangan dikritik ya kalau nggak sesuai dengan lagunya. Allahumma salli salatan kamilatan. Ya Allah, limpahkanlah salawat yang sempurna. Masih oke. Wasallim tasliman taman, dan berilah keselamatan dengan keselamatan yang sempurna ala sayyidina Muhammadin, kepada Tuhan kita Muhammad. Masih oke. Alladzi tanhallu bihil uqad. Nah, ini yang dengan Muhammad lah, dengan sayyid kita lah, dengan Rasulullah SAW, tanhallu bihil uqad, ikatan-ikatan terurai. Wa tanfariju bihil kurab, dan kesusahan-kesusahan hilang. Wa yuqda bihil hawaij, dan kebutuhan-kebutuhan tertunaikan. Wa tunalu bihir raghaib, dan harapan-harapan terpenuhi. Wa husnul khawatim, dan akhir dari kehidupan yang baik. Wa yustasqal ghamamu biwajhil karim, dan diminta hujan ya dengan wajahnya yang mulia. Wa ala alihi wa sahbihi adadu kulli ma'lumin lak, ya, atau adada kulli ma'lumin lak, ya, dan kepada keluarga dan sahabatnya sebanyak segala sesuatu yang engkau ketahui ya Allah. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sholawat nariyah yang kita baca baru saja ini terdapat unsur kesyirikannya ketika meyakini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengurai ikatan-ikatan, segala masalah, segala problematika, segala kesusahan, segala kebutuhan bisa dipenuhi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas-jelas menyelisihi tauhid. Nabi SAW sendiri pernah mengajarkan kepada, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya gulam, ya wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfadka, ihfazillaha tajidhu tujahak, ya, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nabi tidak mengatakan minta kepadaku. Kalau ada masalah hubungi aku. Ya. Kalau ada masalah, ya, minta tolong ke aku. Tidak. Justru diajarkan untuk minta tolong kepada Allah semenjak kecil. Ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jelas sholawat nariyah ini di antara sholawat yang diada-adakan dan juga termasuk terdapat kesyirikan di dalamnya. Adapun penjelasan lanjutannya, ya, yang ada cukup panjang ini, ada 3 poin ya, atau 4 poin ya, 4 poin tentang sholat nariyah ini mungkin akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silakan. Nih. Biasanya kan kita sering dengar kalau misalnya orang ingin sesuatu gitu, biasanya sholawatin dulu. Nah itu kalau nggak perlu Ustaz gimana? Kalau menginginkan sesuatu disolawatin dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sholawat dijadikan sebagai salah satu cara pengkhususan agar harapan-harapan kita terkabul, wallahu alam, setahu saya tidak ada tuntunannya.
Setahu saya tidak ada tuntunannya. Namun kalau kita bertawassul, meminta kepada Allah dengan salah satu amal saleh yang kita kerjakan dan yang kita ingat kita ini pernah bersolawat, maka insya Allah tidak mengapa. Dan ini hal yang berbeda. Jadi saat kita dalam kondisi yang genting, kita bertawassul kepada bertawassul dengan amal soleh kita. Ya, ashabul 3 orang yang terjebak di dalam gua, mereka bertawassul dengan amal soleh. Mereka bertawassul dengan amal soleh yang pernah mereka kerjakan, lalu Allah berikan jalan keluar. Nah, kalau kita mengalami keadaan yang serupa lalu kita sebutkan, ya Allah, aku pernah bersolawat kepada nabimu dengan sangat-sangat khusyuk di waktu itu misalkan. Lalu setelah itu kita minta kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita, menunaikan hajat kita, enggak ada masalah. Tapi kalau setiap urusan kita solawati terlebih dahulu, wallahu alam, ya setahu saya tidak ada tuntunannya. Coba praktek nyatanya gimana misalkan? Saya itu punya teman misalnya ada mobil bagus atau apa itu, saya bilang isolasi belum. Tujuannya? Ya, biar kesampaian, biar punya gitu. Oh. Wallahu alam, nggak pernah tahu saya. Ya, jadi mengharapkan terkabulnya keinginan dengan sholawat gitu ya. Semua. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lagi sampaikan. Ya. Orang-orang nih saya perhatikan itu, orang-orang yang bikin sholawat dan segala macamnya, kok kayaknya kenapa ya mereka tuh kok kayak nggak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah diajarkan sama Rasulullah, termasuk sama sholawat. Bahkan pernah saya sholat jenazah gitu kan, sholat jenazah itu kan setelah takbir ketiga dan keempat itu sebenarnya ada kesempatan untuk berdoa kan. Nah itu doanya sebentar, tapi habis setelah sholat doanya lama sekali. Saya sudah pikir, kenapa nggak pas di dalam sholat doanya yang lama gitu kan? Kenapa nggak kenapa nggak pas di dalam sholat? Kenapa kok nggak sholat lagi? Iya. Yang jadi pertanyaan sih, kenapa sih orang-orang kok nggak pernah merasa cukup gitu kan? Iya. Iya, sebenarnya ini ditanyakan ke mereka. Bukan ke kita yang sudah merasa cukup. Tapi kalau mencoba untuk menganalisa, ya yang pertama, ya ini memang tugasnya syaitan. Ya, syaitan tidak ingin umatnya Muhammad ini mengikuti Rasulnya. Jadi syaitan ingin agar menjadikan umat Muhammad ini menyelisihi Rasulnya. Padahal sudah jelas-jelas wasiat Nabi kan seperti itu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jelas. Jadi memang setan yang berupaya menggoda manusia agar tidak merasa cukup dengan apa yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah ini jadi kalau alasan utamanya kenapa ya wallahu alam. Dan tidak usah jauh-jauh, zikir setelah sholat saja lah. Zikir setelah sholat, kalau kita lihat hadis-hadis yang sahih, sederhana, Nabi beristighfar, lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalal ikram. Ya. Lalu setelah itu subhanallah 33,
Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, lalu ditutup dengan la ilaha illallah dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat redaksi yang dibaca oleh kebanyakan imam-imam kaum muslimin itu berbeda. Ada tambahannya. Nah, tambahan itu dicari di mana? Nah, ini ya. Kalau dicari dalam kitab hadis, tahu saya tidak ada. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Ya, ada yang hafal zikir setelah sholat yang bisa dibaca itu? Hah? Yang jelas berbeda dengan apa yang kita pelajari dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, kenapa kok tidak mencukupkan yang ada? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi mereka mendapatkan dari guru-guru mereka, dari para pendahulu mereka yang mereka tidak berani bertanya. Ini dari mana? Hadisnya apa? Mana dalilnya? Nah, itu tabu bagi mereka. Cukup ngikut aja, nggak usah tanya kan gitu ya. Ini pokoknya orang-orang dulu nggak mungkin lah sembarangan. Nah, itu sudah dalil. Orang-orang dulu nggak mungkin salah, orang-orang dulu nggak mungkin keliru, nggak mungkin mereka sengaja menentang Rasul. Pasti mereka ada sesuatu hikmah yang tidak kita ketahui. Nah, akhirnya seperti itu. Kadang pikirnya lebih lama daripada sholat. Iya. Pikirnya lama, soalnya Nah, ini juga di antara hal tipu daya syaitan, memalingkan manusia untuk lebih mementingkan yang mafdul dibanding yang afdal. Yang mafdul itu yang tidak lebih utama dibanding yang utama. Kalau kita lihat tingkat derajat wajib dan sunnah, mana yang lebih kita dahulukan harusnya? Yang wajib. Tapi di antara jerat syaitan, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, itu mencoba untuk memalingkan manusia agar lebih sibuk di dalam amal-amalan sunnah dan menyia-nyiakan yang wajib. Jadi sholat wajibnya sebentar, zikir yang itu sunnah itu pun dengan beberapa tambahan. Itu yang dipanjangkan. Itu yang lebih lama. Nah, ini diantara jerat syaitan memang seperti itu. Jadi jawabannya ya memang syaitan menginginkan agar manusia itu jauh dari petunjuk nabinya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi benar lagi sampaikan? Ya. Gimana? Menyambung tadi yang salawat, kalau kita tadi berdoa waktu salawatnya dulu. Saya pernah dengar bahwa doa itu akan bergantung antara langit dan dunia itu kalau ya. dia bersalawat. Terus apakah yang dimaksud itu benar atau kalau itu benar, saya belum tahu. Terus apakah kita selama sholat itu tidak dianggap bersalawat juga? Padahal kita salawat itu kita setiap kali sholat waktu itu kita bersalawat. Iya. Ini pernah kita bahas kalau nggak salah ya. Di antara keutamaan sholawat. Ya, poin yang kelima ya, bagian ke-36, poin yang kelima. 167. Poin 36. Bagian 36, poin yang kelima. Keutamaan sholawat, poin yang kelima. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam matlubatun inda du'a'i liqaulihi kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi setiap doa itu terhalang hingga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin ini dalilnya teman tadi ya. Doa ini akan terhalang sebelum sholawat. Nah disebutkan di sini hasanun rawahul Baihaqi, hadisnya hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Namun sudah saya sampaikan ini ada perbedaan pendapat di kalangan
para ulama. Ada yang mendhaifkan hadis ini. Ada yang mendhaifkan hadis ini. Ya. Nah, ada lagi riwayat yang pernah saya bacakan, tidak ada dalam kitab ya. Nabi SAW bersabda, "Inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard hatta la yas'adu minhu syai'un hatta yusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam." Hasanahul Albani. Ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Doa itu apa? Berhenti di antara langit dan bumi. Tidak akan naik doa itu sedikit pun hingga bersolawat kepada nabimu. Ya, hingga bersolawat kepada nabimu. Dan hadis ini ya secara insaf, secara jujur kita katakan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, jadi kalau kita mengikuti pendapat hadis ini, hadis yang sahih ataupun hasan minimalnya, maka boleh ya kita berdoa dengan sholawat. Kita berdoa dengan sholawat. Ya, tapi konteks yang tadi yang tadi disebutkan contohnya itu kan bukan berdoa kayaknya itu. Jadi lihat sesuatu pingin lalu sholawat supaya terpenuhi. Sedangkan ini konteksnya doa. Kita berdoa kepada Allah, minta apa kita, lalu kita iringi dengan sholawat. Kan beda ya. Ya, setelah kita berdoa ya Allah, kita khusyuk berdoa, lalu kita akhiri dengan apa? Sholawat. Dan ini hal yang sering dilakukan oleh para ulama kita. Doa kafaratul majlis diakhiri dengan sholawat. Ya, itu contoh praktek realnya. Jadi kita doa lalu kita iringi dengan sholawat. Bukan lihat sesuatu kepingin lalu sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Soalnya saya pengen ini misalkan. Nggak gitu caranya. Ya. Jadi kita berdoa dulu dan sudah terkonsep kita pengen doa apa. Oh ya Allah. Baru setelah itu kita sholawat. Nah itu pengamalan hadisnya seperti itu insyaallah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.